Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Andi Sukri dalam mata kuliah Mekanika Teknik 3 dan 4 Perancangan Jalan dan Jembatan. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang matriks struktur portal dengan memberikan pembahasan terhadap contoh soal. Namun sebelum itu saya akan membahas terlebih dahulu tugas mandiri yang saya berikan pada beberapa hari yang lalu, yaitu terkait dengan balok cantilever dengan tumpuan roll, dan pada ujungnya itu saya beri pegas. Nah, di sini saya memberikan semacam model bahwa adanya spesial bentuk yang kondisi khusus, yaitu di sini pada ujung titik 3 itu saya beri pegas untuk melihat seperti apa bukan overlapping, tapi seperti apa susunan matriks jika seandainya pegas ini dimasukkan ke dalam suatu matriks struktur global sistem struktur seperti ini, ya. Kemudian yang diketahui untuk soal kali ini adalah dia diberikan beban sebesar 500 kN dengan kekakuan pada pegas itu sebesar 200 kN per meter. Kemudian panjang betang itu di tiap titik atau tiap tumpuan itu sekitar 3 meter. Kemudian memiliki modulus elastisitas 210 GPa atau sama dengan 2 kali 10 pangkat 5 MPa. Kemudian balok ini memiliki inersia sebesar 2 kali 10 pangkat 4 meter pangkat 4. Nah, dari kondisi seperti ini yang akan diminta adalah defleksi atau perpindahan yang terjadi terhadap Y, kemudian rotasi seperti apa perputaran sudut yang terjadi di tiap tumpuan, kemudian reaksi peletakan yang terjadi pada tiap tumpuan. Baiklah, di sini yang harus kalian pahami adalah balok memiliki tumpuan roll. Jadi tumpuan di titik 2 ini adalah tumpuan roll dan tumpuan pegas pada di titik 3. Jadi di titik 3 ini adalah merupakan sebuah tumpuan, tapi dia dalam bentuk pegas. Kemudian sehingga struktur ini dikaji dengan menggunakan elemen balok dan elemen pegas. Jadi ada dua elemen di sini, sehingga kalian harus menggabungkan antara matriks kekakuan elemen, ya, pegas, dengan matriks kekakuan elemen balok, ya. Sehingga dari kedua matriks ini harus dikaji posisinya itu berada di mana, ya. Sehingga dengan menggabungkan kedua struktur tersebut, maka itu bisa kita lihat matriks kekakuan globalnya itu, kekakuan strukturnya itu seperti ini, ya. Nah, di mana di sini pada V1 theta 1 pada elemen 1 dan elemen 2 itu masih normal, ya, masih seperti biasa. Kemudian pada elemen 3, ya, pada titik ketiga theta 3 dan theta 4, di sini ada semacam intervensi di mana elemen pegas hanya memiliki matriks V3 dan V4, ya. Maka di sini nilai K yang dimiliki oleh pegas itu digabungkan ke dalam, jadi matriks pegas itu yang ini, ya. K min K, K min K. Jadi di sini sebenarnya ada min K, tapi ini sudah simetris, maka inilah matriks elemen pegas, ya. Jadi ini penggabungannya seperti ini. Karena di matriks pegas itu cuma ada K min K min KK. Jadi dia terletak pada V3 dan V4. Sehingga pada posisinya dia hanya berinteraksi pada V3 dan berapa perpindahan yang terjadi pada V4. Nah, maka penggabungannya ini hanya pada V3 dan V4 dan tidak pada rotasi. Karena pada pegas itu tidak terjadi rotasi. Sehingga kemudian setelah ini disusun, hal yang perlu diketahui bahwa nilai K yang ada di sini harus dikonversikan terlebih dahulu dengan cara seperti ini, yaitu dia nilai K ini dilakukan konversi, pengalinya itu adalah L pangkat 3 per EI untuk menyeimbangkan koefisien EI yang ada di pengali yang ada di depan. Karena kalau umpamanya tidak ada pengali seperti ini, maka dia akan ikut memiliki nilai EI L per 3, sedangkan nilai ini tidak
mempengaruhi nilai K, maka perlu ada pengalih kekakuan elemen tegas untuk mengekuivalensi nilai K yang ada di dalam ini. Nah, setelah ini disusun, kemudian tentukan syarat batas. Nah, di sini bisa kita lihat V1, theta 1 itu memang tidak ada perpindahan karena tumpuannya jepit ya. Theta 1 juga karena di sini defleksi tidak ada dan kurva lendutannya itu akan seperti ini. Ya. Nah, akan seperti ini. Maka yang akan ada terjadi rotasi hanya di titik theta 2, kemudian di 3 dan V4 juga tidak ada rotasi karena dia hanya terhadap Y saja ya. Sehingga dengan kondisi seperti itu maka V1, theta 1, V2 dan V2 juga tidak terjadi perpindahan terhadap vertikal dan V4 itu tidak, itu nilainya sama dengan 0. Nah, mungkin jadi di sini yang memiliki nilai theta hanya di theta 2 kemudian theta 3. Selanjutnya nilai momen yang terjadi M2 dan M3 itu memiliki momen 0. Kenapa? Karena di M2 itu sifatnya roll, itu tidak memiliki momen dan juga pada ujung di ujung batang itu tidak terjadi momen. Nah, kemudian selanjutnya syarat batas pembebanan di sini F3Y. Jadi pada di sini diberikan beban sebesar F ya. F3 dan arahnya itu terhadap Y, maka nilainya itu adalah sebesar min P karena dia berlawanan ya, sebesar min P. Nah, dari hasil ini maka bisa disederhanakan. Maka untuk baris 1, baris pertama, kemudian baris kedua ya, karena nilainya 0, kemudian baris ketiga dan baris ketujuh ya, 4, 5, 6, 7 dan ini baris ketujuh ini bisa dihilangkan, begitu juga dengan kolomnya ya, 1, 2, 3 kemudian baris ke-7 ya, yang ini. Maka ini bisa disederhanakan sehingga diperolehlah matriks sederhana itu yang ini. Nah, jadi ini bentuk simetris, ini bukan berarti dia kosong, tapi nilai yang ada di bawah segitiga ini sama dengan nilai yang ada di atasnya. Sehingga oleh karena itu bisa dikonversikan, bisa disederhanakan matriksnya seperti ini. Nah, setelah matriks ini disederhanakan seperti ini, maka hal yang diperlukan adalah kita bisa mencari nilai daripada theta 2, V3 dan theta 3 ya, theta 3. Maka diperolehlah pengalinya seperti ini ya, diperolehlah hasil ini bisa berdasarkan menggunakan determinan atau segala macam ya, maka didapatlah hasilnya seperti ini. Nah, karena di sini masih ada item K aksen, di mana K aksen itu adalah hasil nilai ekivalensi untuk sebagai pengali dari pegas, maka dikalikan sehingga didapatlah hasil dalam bentuk angka daripada seberapa besar theta 2 yang terjadi, kemudian seberapa besar V3 defleksi yang terjadi pada V3 dan seberapa besar theta 3 yang terjadi rotasi yang terjadi pada theta 3 pada titik 3 atau theta 3. Nah, kemudian dengan menggunakan pengaruh nilai K pada elemen pegas, maka dapatlah hasil seperti ini. Kemudian dimasukkan ke dalam matriks kekakuan global. Jadi hasil dari ini dimasukkan kembali ke dalam matriks ini, ya. Jadi matriks yang didapat dari nilai V3, kemudian theta 3, kemudian hasil dari theta 2, ya, theta 2. Maka hasil ini dimasukkan ke dalam sini, kemudian diolah lagi sehingga didapatlah gaya reaksi peletakan yang terjadi serta momen yang terjadi pada F1Y, kemudian M1, F2Y dan F4Y. Sehingga jika digambarkan secara free body diagram akan berbentuklah seperti ini. Demikianlah pembahasan dari tugas mandiri 5. Kemudian yang pembahasan selanjutnya adalah bagaimana kita caranya melakukan analisis matriks terhadap struktur portal. Nah, pada gambar ini bisa kita lihat bahwa suatu struktur portal di mana di sini dia diberi penomoran bahwa
elemen 1 adalah yang horizontal, sehingga diberi titik 1, kemudian diberi titik 2, kemudian elemen 2 itu diberi titik 3, 1 ya, kemudian elemen 3 diberi titik 4. Sehingga penomoran bukan berasal dari bawah 1, 2, 3, 4, tapi dia berasal 1, 2 pada bidang melintang, 3, 1 untuk horizontal sebelah kiri, 4, 2 itu horizontal sebelah kanan. Kemudian di sini diberikan beban sebesar 500 lb per feet ya, ini satuan imperial. Kemudian diberikan gaya sebesar 3000 lb. Nah, di sini ada EIA-nya sama untuk semua bentang, kemudian memiliki tinggi 8 feet, sedangkan yang melintang itu memiliki tinggi 12 feet atau 12 kaki. Nah, modulus elastisitas daripada struktur ini adalah 30 kali 10 pangkat 6 PSI. Kemudian inersianya 64 inci pangkat 4, kemudian luasnya 6,8 inci kuadrat. Nah, yang ditentukan adalah perpindahan dan rotasi pada join 1 dan 2. Hal yang pertama dilakukan adalah konversikan terlebih dahulu beban merata. Jadi beban merata ini dikonversikan terlebih dahulu menjadi beban terpusat seperti ini. Jadi cara mengkonversikannya adalah 5000 dikali dengan berapa panjang ini ya, dikalikan sehingga didapat 6000 lb ya, 6000 lb, sehingga dibagi 2 pada tiap titik maka didapatkan masing-masing 3000 lb. Nah, pada titik pada bentang ini kita sudah mendapatkan, kemudian dari gaya ini maka dikalikan dengan menggunakan GL kuadrat per 12, maka didapatlah nilai 7000 lb per inci ya. Dan ini juga nilai momen pada tiap ujung 7000 dengan menggunakan GL kuadrat per 12 ya, maka didapatlah nilainya seperti ini. Nah, setelah itu kita mulai menyusun matriks kekuatan struktur 2 dimensi. Kita pakai struktur globalnya seperti ini, jadi semuanya dipakai seperti ini ya, ini bentuk baku dari matriks kekuatan global. Setelah itu yang kita harus jelaskan adalah connectivity daripada tabel ya. Pada elemen 1 itu notnya 1, 2, kemudian elemen 2, 3, 1, kemudian elemen 4, 4, 2. Nah, ini harus kita pahami. Nah, pada elemen 1 kita bisa langsung melakukan perkalian ya, seperti ini ya, perkaliannya seperti ini. Maka kita dapatlah dari nilai EA per L, kemudian 12 EI per L pangkat 3, maka didapatkan nilainya seperti ini ya, dapat nilai seperti ini ya, dimana sudah dikalikan, yang mana nilai ini sudah dimasukkan nilai E dan I nya. Jadi nilai EI nya itu sudah dikalikan ke dalam, cuma pengali di luarnya adalah 10 pangkat 4 saja. Kemudian pada elemen 2 dan 3 itu prinsipnya sama ya, K2 dan K3 itu prinsipnya sama. Jadi ini kenapa masih I dan VI, I dan masih dalam bentuk notasi, karena elemen yang digunakan di sini adalah sama dan angkanya itu bisa digunakan untuk 3 untuk I ya, dimana I sama 3, J sama dengan 1 untuk elemen 2 ya. Kemudian I sama dengan 4, J sama dengan 2 untuk elemen 2. Jadi di sini prinsip perhitungannya sama untuk kedua elemen. Jadi elemen ini dengan elemen ini memiliki matriks yang sama untuk ini. Nah, nanti bagaimana cara mentransformasinya itu kita akan bahas selanjutnya. Nah, ini sudah dikalikan dengan EI-nya ya, dengan rumus yang ini sudah dikalikan semuanya, dan selanjutnya dari kedua matriks elemen ini dilakukan penggabungan. Nah, sebelum dilakukan penggabungan, maka akan ada sedikit transformasi matriks ya, di mana di sini yang mempengaruhi adalah nilai sudut ya. Ketika kita berbicara ini bahwa di sini ada sudut ya, di sini 90, maka ketika berada di sini maka akan ada perubahan sudut ya. Perubahan sudut dari kedua elemen yang ada di sini akan sedikit berbeda posisinya. Sehingga untuk matriks elemen 2 dan 3 maka akan berbeda ya, akan berbeda posisinya
yaitu dengan cara melakukan transformasi seperti ini. Jadi ada sebenarnya di sini ada L sin cos 90 dan cos 0 dan sin 90, cos 0 dan sin 90, cos 0 dan sin, maka di sini L-nya di sini adalah cos 0 derajat cos 0 derajat, dan M-nya ini adalah sin 0 derajat ya, sin 0 derajat. Nah, maka nilai ini yang dipakai untuk melakukan konversi untuk matriks transformasi, sehingga dimasukkan nilai L dan M seperti ini, kemudian dilakukan perkalian di mana K aksen yang ada di sini, K aksen yang ada, nilai matriks K aksen yang ada di sini dikalikan ke dalam ini dan kali dengan T. Ya, ini aksennya, sehingga didapatlah matriks konversi dari hasil transformasi itu seperti ini. Nah, sehingga didapatlah posisi daripada untuk K2 itu sebenarnya seperti ini, U3 V3 θ 3 U1 V1, di mana nilainya tidak mengalami perubahan, ya, di mana akan mengalami perubahan pada θ 3. Ya, mengalami pada perubahan θ 3, mungkin bisa kita lihat di sini, ini posisi awal 212 dan nilai U3-nya juga berubah ya. Jadi ditransformasi terlebih dahulu dengan menggunakan rumus ini. Nah, kemudian untuk nilai θ 3, K3 juga seperti itu. Ya, kita perhatikan di sini K3 ditransformasi ya, terhadap karena K3 dan K2 itu sama, maka dia memiliki nilai yang sama. Ya. Kenapa ini perlu ditransformasi? Ya, karena ini ini posisinya ini masih dalam posisi horizontal, sehingga kalian harus melakukannya dalam posisi vertikal, maka itu perlu transformasi, sehingga dalam bentuk transformasi ini maka berubahlah dia dalam kondisi matriks seperti ini ya. Nah, ini matriks K3 dan K2 itu sama ya, posisinya sama, bisa kita lihat perbandingan ya, sama. Nah, kemudian setelah itu digabung semuanya ya, semua matriks itu digabung, K1, K2, K3, K4 digabung sehingga dia dapat disederhanakan seperti ini. Nah, ketika setelah dia disederhanakan seperti ini, maka kita bisa disederhanakan dengan menggunakan syarat batas yang ada ya, ini syarat batas yang ada. Nah, sehingga dari penggabungan yang begitu besar, sehingga digabungan dari 3 matriks, mulai dari K1, kemudian K2, K3, maka disederhanakan, dimasukkan syarat batas, kemudian disederhanakan, maka diperolehlah bentuknya seperti ini. Nah, setelah didapat bentuk seperti ini, maka dilakukanlah semacam proses operasi matriks. Ya, mungkin bisa menggunakan iterasi eliminasi Gauss-Seidel atau menggunakan teori-teori lainnya, sehingga didapatlah solusi untuk perpindahan, kemudian rotasi, kemudian untuk reaksi peletakan, diperolehlah gaya seperti ini. Sehingga jika digambarkan dalam bentuk free body diagram akan tampillah seperti ini. Nah, demikianlah penjelasan dari analisis matriks struktur portal. Jika ada pertanyaan, silakan hubungi melalui WhatsApp atau WhatsApp group, atau langsung melalui komen lewat YouTube. Jika jangan lupa like, share, and subscribe channel YouTube ini. Terima kasih banyak dan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.